Kremlin didesak untuk mempertajam kemampuan senjata nuklirnya sebagai respons atas perseteruan dengan Amerika Serikat yang semakin memburuk. Desakan ini muncul dari anggota parlemen Rusia ketika elit pemerintah fokus pada perang di Ukraina dan runtuhnya perjanjian kontrol senjata internasional yang penting. Oleg Morozov, anggota Duma Negara Parlemen Federal Rusia, mengatakan bahwa runtuhnya perjanjian START baru Amerika Serikat-Rusia telah membuat Moskow dalam keadaan tak ada pilihan selain harus mempertajam kemampuan senjata nuklirnya. Ancaman perang nuklir telah menjulang di atas invasi besar-besaran Moskow ke Ukraina, sebuah langkah militer yang telah memperburuk runtuhnya beberapa perjanjian kontrol senjata nuklir utama. Pada hari Kamis, Amerika Serikat mengumumkan akan berhenti berbagi data nuklir dengan inspektur Rusia sebagai pembalasan atas penangguhan perjanjian START baru oleh Rusia pada Februari 2022. Morozov yang telah dijatuhi sanksi oleh Uni Eropa dan menyarankan Rusia menyerang Polandia dan Inggris termasuk di antara politisi dan pejabat Rusia yang membingkai keputusan Amerika Serikat sebagai eskalasi nuklir. Mark Voiger, mantan penasehat khusus untuk urusan Rusia, mengatakan bahwa komponen nuklir adalah salah satu yang paling penting dalam konteks informasi Rusia dan perang hibrida. Ancaman nuklir Rusia baik langsung dari Kremlin bukanlah hal baru dan telah meningkat temponya sejak invasi ke Ukraina. Tak menutup kemungkinan Kremlin akan menggunakan senjata paling kuatnya jika kemungkinan kekalahan militer langsung akan terjadi. Selama hampir 1 tahun, banyak pemimpin penting saat ini dan mantan pemimpin militer dan politik telah menyampaikan pesan kepada kepemimpinan Rusia bahwa penggunaan nuklir taktis akan memiliki banyak biaya dan konsekuensi bagi militer Rusia. Perjanjian START baru membatasi Amerika Serikat dan Rusia untuk mengerahkan 1.550 hulu ledak nuklir strategis. Total termasuk senjata yang dikerahkan pada rudal balistik antar benua dan yang diluncurkan kapal selam dengan masing-masing pengebom berat berkemampuan nuklir yang dikerahkan dihitung sebagai satu hulu ledak. Perjanjian START baru ditandatangani pada tahun 2010 oleh Presiden Barack Obama dan Dmitry Medvedev sebagai perpanjangan dari perjanjian START era Perang Dingin. START baru telah ditetapkan untuk kedaluarsa pada Februari 2021, namun diperpanjang untuk 5 tahun lagi, tepat setelah Presiden Joe Biden menjabat pada bulan Januari tahun itu. Hubungan bilateral yang menurun antara Washington dan Moskow akhirnya memuncak pada pengumuman Presiden Vladimir Putin pada Februari 2022 bahwa Kremlin akan menangguhkan keikutsertaannya dalam perjanjian tersebut. Perang Rusia selanjutnya di Ukraina membuat kebangkitan perjanjian New START tidak mungkin terjadi. Minggu ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan akan mencabut visa inspektur nuklir Rusia, menolak semua aplikasi yang tertunda untuk monitor baru dan membatalkan izin bagi pesawat Rusia untuk memasuki wilayah udara Amerika Serikat. Hal itu dilakukan dengan alasan bahwa klaim penangguhan perjanjian yang diklaim Rusia tidak sah dan dengan demikian Moskow masih terikat pada ketentuan-ketentuannya. Sementara itu, Amerika Serikat masih berencana untuk memberitahu Rusia ketika melakukan peluncuran uji coba senjata, meskipun kedua negara telah berhenti berbagi data senjata nuklir 2 tahunan per Maret 2023. Namun, kedutaan Rusia di Amerika Serikat menolak pengumuman Departemen Luar Negeri Amerika. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.